Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah petunjuk bagaimana kita menganalisis rapot pendidikan dan melakukan kegiatan perencanaan berbasis data. Untuk aplikasi yang digunakan itu terdiri dari dua versi, satu untuk jenjang SMK dan satu lagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Secara umum, penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk kotak yang paling atas itu untuk pengisian data sekolah. Kemudian lembar kerja 1A itu untuk menyatakan bahwa 6 indikator yang perlu dibenahi, 2 indikator untuk SMK itu yang perlu dibenahi. Kemudian satu tombol untuk mengcopy hasil laporan rapor yang ada di rapot pendidikan. Kemudian untuk alur penggunaan berurutan dari lembar kerja 1B, LK3, LK4, LK5, dan RKAS prioritas. Untuk yang pertama, kita mengisi data sekolah, data NPSN, data kepala sekolah, dan tahun penyusunan. Tahap pertama atau step pertama, kita akan melakukan pengkopian tab laporan rapor dari rapot asli sekolah yang sudah kita unduh sebelumnya, lalu kita kopikan pada tempat atau sel yang sudah disediakan pada aplikasi. Untuk perintah kopinya kita menggunakan kopi pas spesial agar rentangan bisa terlihat lebih rapat sehingga mudah untuk melihat secara keseluruhan. Untuk warna sifatnya sifatnya tidak wajib, artinya boleh dikopikan, boleh tidak. Untuk selanjutnya proses pengkopiannya kita blok dulu dari A1 sampai dengan E56, kemudian kita masuk ke tombol rapot yang di aplikasi, kemudian letakkan pada ujung sebelah kiri atas, lalu kita pas spesial 1, 2, 3, maka terkopi pada lembar aplikasi. Selanjutnya kembali kita ke menu dan selanjutnya masuk pada lembar kerja 1A. Di sini tidak wajib Bapak Ibu, ini cukup kita kontrol saja, memastikan bahwa ke-8 indikator yang di SMK dan 6 indikator yang ada di jenjang SD, SMP, SMA itu sudah tertuang di sana, mulai dari A1, A2, A3, kemudian D1, D4, D8, kemudian tambahan untuk SMK itu ada D17 dan A4. Kemudian kita kembali ke menu dan masuk pada langkah kedua, yaitu kita akan mengisi rekomendasi yang kita ambil berdasarkan hasil rekomendasi yang ada di rapot pendidikan. Untuk yang pertama, kita lihat pada rekom prioritas. Kita masukkan pada kolom level 1 yang menyatakan permasalahan, kemudian kita isi juga level 2 terkait dengan akar masalah. Kita masukkan, kita ambil contoh misalkan pada rapot tulis D1
permasalahannya, kemudian akar masalahnya D13. Kita isikan pada kolom masing-masing, mulai dari urut dari paling atas sampai terus kita turun ke bawah. Yang perlu dicatat bahwa di dalam pengisian ini, apabila kita menemukan akar permasalahan yang sama, itu bisa kita lewati. Pada tahap selanjutnya, kita mengisi kegiatan benahi. Kegiatan benahi ini boleh katakan, kalau kita lihat pada analisis raport, ditunjukkan dengan adanya inspirasi 1, 2, dan 3. Kita isikan dengan menggunakan kode. Untuk cek, kita bisa lihat pada pilihan program dan kegiatan, atau aplikasi ini sudah sedemikian rupa. Untuk benahi, kita menggunakan kode dari akar masalah. Misalkan akar masalah D13, maka untuk inspirasi 1 kita kodekan dengan D13.1. Untuk inspirasi 2 kita kodekan dengan D13.2. Begitu seterusnya. Isikan semua indikator yang ada. Untuk SD, SMP, SMA rata-rata itu ada 12 seluruh prioritas. Dengan adanya akar permasalahan yang sama, kemungkinan akan menyusut menjadi 9 sampai 10 atau mungkin lebih kurang dari itu. Untuk SMK itu juga demikian. Rata-rata 16 rekomendasi akan menyusut antara 9 sampai dengan maksimum 12. Dari isian inspirasi, kita dapat menuliskan kegiatan atau program benahi yang dilakukan disesuaikan dengan inspirasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini juga dapat kita cek atau dapat kita isi dengan rekomendasi yang ada pada raport asli sekolah pada tab rekomendasi prioritas pada kolom akhir, di mana di situ ada beberapa kegiatan yang secara prinsip sudah tertuang di dalam BOS reguler. Silahkan diisi nama kegiatannya apa. Kemudian dari situ kita akan mengisi targetnya, yaitu dapat guru atau siswa, ya, tergantung dari kegiatannya. Kemudian kita isi koordinator pelaksana, kita isi waktunya kapan persisnya, baik mulai maupun selesai. Ini memudahkan kita nanti dalam menentukan berapa hari kegiatan, volume kegiatan yang ada pada kegiatan yang dimaksud, termasuk penanggung jawab. Untuk sub kegiatan ini dirinci menjadi sub kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya kembali ke menu, masuk kepada lembar kerja ke-5. Di tahap yang ke-5 ini kita akan mengisi deskripsi setiap kegiatan, mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada kolom ini kita isi deskripsi kegiatannya, kemudian volume kegiatannya dari sisi persiapan, kemudian satuan menyatakan jumlah personel yang terlibat, kemudian pembiayaan itu satuan biaya dari kegiatan tersebut. Untuk pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut itu dapat kita isi sesuai dengan volume kegiatan dan jumlah personel yang terlibat.
Setelah kita isi, maka semua data akan masuk kepada format RK, AS program, prioritas, dan data akan terisi otomatis. Jika kita akan mengubahnya, maka kita dapat mengedit pada lembar-lembar sebelumnya. Demikianlah secara umum Bapak Ibu terkait dengan pengisian. Untuk selanjutnya nanti dapat kita terapkan pada pelaksanaannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.